Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Reformasi Indonesia. Selamat beribadah, baik yang di Wisma Bersama maupun yang di rumah. Mari kita beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu yang kudus ini. Bersaat teduh.
Pertolongan kita dalam ibadah ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Mari kita datang kepadanya dengan kerinduan yang sungguh untuk menyembah Dia, dengan hati yang sungguh rindu untuk bersekutu dengannya di rumahnya yang kudus. Aba, Bapa, aku rindu. Kau segalanya bagiku. Mari naikkan syukur kepadanya. Dia Allah yang luar biasa. Naikkan syukur padamu dengan biasa kita dapat menyapanya sebagai Bapa kita. Kau segalanya ya Bapakku. Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur kepadanya. Sungguh mengasihimu Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan bersekutu lebih dekat padamu. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kaum pria menyanyikan pujian ini. Katakan Aba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Aba, Bapa. Kau segalanya wanitaku, naikkan syukur kepadamu ya Bapakku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku.
Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di minggu yang kudus ini kami diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah. Ingatkan kami Tuhan, bahwa bukan karena baiknya kami, bukan karena hebatnya kami, sehingga kami boleh datang dan beribadah di tempat ini. Itu semua adalah anugerah daripada-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, doa kami adalah pimpin sertai jalannya ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa buat pemimpin pujian, kami berdoa buat pemain musik, kami berdoa buat penata layan. Kami juga berdoa buat Pak Hans yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang telah beliau persiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha mulia, maha kudus dan jauh di atas sana. Namun memegang jubahnya saja pun kita tak layak. Namun kasih-Nya yang besar itu membuat Dia mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat-Nya yang berdosa. Pada kesempatan ini kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita angkat pujian kita. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkanku Allah, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Musik mengalunkan pujian ini, dan kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Tiada yang tersembunyi baginya. Roma 5 ayat 18-19 berkata demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat bagian ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus aku. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Karena kami umat-Mu yang lemah ini seringkali terjatuh di dalam dosa. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang mau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk hidup taat, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita yang telah diselamatkan olehnya hidup dalam ketaatan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi orang benar. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi. Mari kita menunjukkan teladan hidup yang baik kepada orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi puji-pujian bagi namanya. Besarkan nama Tuhan. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Boleh katakan yang baik. Besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Karena kemurahannya saja kepada kita. Tiada terhingga.
Kita angkat pujian kita kembali, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Yang daripadanya saja. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menuhiku. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita kita hanya bersumber dari Allah kita yang dapat memberikan pertolongan kepada kita dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hans Busang dengan tema panggilan surgawi. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Ajarku berharap, ajarku mengerti, supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan kepada yang akan disampaikan pada siang hari ini. Ajarku Mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. pimpinlah jalanku, Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
Mari jemaat bangkit berdiri. Ya Bapa di sorga, yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh nyata, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan yang berkenan menyatakan kehendak-Mu lewat firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kami butuh ya Allah Roh Kudus, hikmat sorgawi, untuk menuntun kami mengerti, mengenal panggilan sorgawi yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan khususnya belajar dari Rasul Paulus, belajar dari surat Filipi. Kiranya Engkau mau mengajar setiap kami, dan berikan kami semua, termasuk hamba-Mu yang berdiri di mimbar ini, hati dan pikiran yang terbuka, yang merendahkan diri karena sadar firman-Mu terlalu ajaib, firman-Mu begitu dalam, firman-Mu tidak terselami dengan pikiran manusia. Karena itu sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus mengajar kami. Engkau yang dulu memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, dan khususnya Rasul Paulus yang menuliskan surat Filipi ini. Roh Kudus yang sama membuka pikiran kami, hati kami, untuk mengerti kehendak-Mu, dan berikan kami ketaatan melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya dapat mengkomunikasikan berita yang penting, yaitu panggilan surgawi. Sehingga setiap kami, semua kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, baik yang di gereja ataupun yang di rumah, di mana saja. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Dan hidup kami semakin hari di dalam memenuhi panggilan surgawi. Pada satu waktu nanti Tuhan, hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Panggilan yang mulia ini Tuhan, yang kami sedang jalani dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dengarkan doa kami, karena kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Saya bersyukur di minggu yang kudus ini boleh ada di tengah-tengah saudara untuk berbagi firman Tuhan. Saya sampaikan dulu salam dari Talaut, karena saya baru balik hari Rabu yang lalu untuk pelayanan ini dan untuk beberapa kegiatan yang perlu dikerjakan di Jakarta, dan Jumat depan akan balik kembali ke Manado dan kemudian ke Talaut. Karena sekarang ini selama sudah 2 bulan lebih, atau 2 bulan, saya dan istri
melayani di Kepulauan Talaut untuk membangun kehidupan masyarakat Kristen di sana, di dalam iman mereka, untuk mensejahterakan mereka, dan di dalam kemandirian. Karena itu pelayanan kami disebut misiopreneur, misi dengan strategi entrepreneurship, dan berharap kami saat ini ada di Desa Maririk, sedang memberdayakan mereka. Kami akan membangun satu homestay untuk ekoturism di sana, dan sedang mempersiapkan, memperlengkapi masyarakat di sana dengan segala hal yang mereka butuhkan untuk nanti bisa terlibat bersama-sama. Salah satunya adalah membangun desa yang bersih, supaya nyaman ketika turis datang, memperlengkapi mereka dengan bahasa Inggris, supaya nanti bisa menyambut turis mancanegara, dan banyak hal lain yang sedang dikerjakan. Satu proyek yang besar yang tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan sendiri, tapi karena panggilan dari Tuhan untuk hadir di sana. Mohon doa supaya boleh melakukan pelayanan di sana dengan baik, dan Tuhan berkenan memakai kami dan juga semua orang yang mau terlibat, baik masyarakat Maririk maupun anak-anak Tuhan lainnya yang Tuhan panggil untuk mensupport pelayanan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah panggilan sorgawi yang diambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Mari kita membacanya. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna atau yang dewasa berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan, ya, yang berbahagia tentu kita yang tidak hanya membaca, tapi simpan dalam hati, renungkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, setelah mengerti kita wujudkan dalam hidup kita hari sehari, yaitu memenuhi panggilan surgawi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mau mengerti panggilan surgawi dari perikop ini, tidak bisa lepas dari perikop sebelumnya, yang saya coba bandingkan dengan memakai istilah panggilan duniawi. Saudara ya, memahami panggilan surgawi, kita mulai dengan memahami seperti apa Paulus dahulu, yaitu istilahnya panggilan duniawi mungkin tidak terlalu tepat, tapi supaya bahasanya matching gitu ya, panggilan duniawi versus panggilan surgawi. Apa yang kita baca di pasal 3 ayat 10 sampai 16 atau khususnya sampai ayat 14 hanya bisa kita mengerti dengan jelas waktu kita bandingkan dengan pasal 3 ayat 4 sampai 9. Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian ayat 4 sampai 9. Ini kehidupan lama dari Rasul Paulus, masih Saulus, Saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli,
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, ayat 4-9 ini bicara masa lampau Saulus, yang menyatakan dirinya benar karena sudah sempurna melakukan hukum Taurat. Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Itu yang Saulus yakini pada masa lampaunya. Begitu menggebu-gebu dia melakukan berbagai hal yang dia anggap sedang melayani Tuhannya. Sedang melakukan tuntutan kewajiban agamanya. Dan dia sudah sukses dalam hal itu. Namun saudara, ketika dia bertemu dengan Kristus, perubahan radikal terjadi dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa hidupnya sebenarnya adalah karena pengenalan akan Kristus. Istilah yang dia pakai, ditangkap oleh Tuhan Yesus, Kristus Yesus, ya, memperoleh anugerah. Dan itu yang membuat dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran yang dia lakukan dengan ketaatan yang dia katakan sempurna terhadap hukum Taurat. Dan kata lain saudara, dari self-achievement, merasa diri sudah berhasil mencapai apa yang menjadi target hidupnya. Berhasil mencapai dengan perjuangan keras dirinya sendiri. Maka dengan bangga dia bisa mengatakan, kalau saudara perhatikan tadi di ayat yang ke-5, ya, ayat yang ke-6, mulai dari ayat ke-5 bagian akhir, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dari masyhab yang paling keras untuk taat melakukan hukum Taurat selengkap-lengkapnya, sesempurna-sempurnanya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dia sedang mewujudkan hukum Taurat dalam hidupnya dengan menganiaya orang Kristen. Dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada satu kebanggaan, self-pride di dalam kehidupan Saulus pada masa lampau. Karena apa yang dia perjuangkan berdasarkan keyakinannya, dia anggap paling benar. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia sadar dia dibenarkan karena anugerah Allah, God's grace, semata-mata anugerah Allah. Sehingga semua yang dia alami pada masa lampau, self-pride-nya, kebanggaan karena dia berhasil, merasa sempurna, merasa tidak bercacat, berganti dengan kerendahan hati. Berganti dengan satu kesadaran, satu pengakuan dia belum sempurna, dia masih terus mengejar apa yang ditargetkan Allah. Kalau dulu apa yang ditargetkan diri sendiri, mau mencapai diri sendiri, mau mencapai apa yang menjadi kepuasan diri sendiri. Sekarang dia rendah hati, menyadari dasar kebenaran dia adalah anugerah Allah. Dan dia punya panggilan surgawi untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saudara, bagian akhir dari perjuangan Saulus sebelum dia bertobat, akhirnya dia katakan semua itu sampah. Semua yang dia peroleh dengan kekuatan sendiri, dengan semangat sendiri, dengan dengan satu keyakinan teguh akan dirinya sendiri, semua itu berpusat pada diri sendiri. Sehingga hakikatnya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Maka dia menganggapnya sampah. Sampah itu bukan sekedar
nol, kosong, saudara. Tapi minus. Ya kan, kalau kita punya sampah kita buang. Kita nggak simpan, bukan? Walaupun sekarang ada gerakan ya, berusaha untuk zero waste, ya kan? Kami di Talaut pun juga demikian dalam rangka menolong masyarakat mulai bersih, ya. Bagaimana sampah-sampah itu yang bisa dimanfaatkan, jadi pupuk kah, jadi bahan untuk nanti membuat batako kah, atau yang lainnya. Kita sedang coba digarap supaya jangan ada sampah tersisa, kalau bisa zero waste, ya. Tapi yang namanya sampah tetap adalah sampah. Yang bukan hanya nol, tapi juga memenuhi dunia ini kalau nggak diolah dengan benar dan akan mengganggu. Semua dianggap sampah karena perjuangan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, yang akhirnya tidak mencapai apa-apa di hadapan Allah. Sebaliknya waktu dia menerima anugerah Allah, apa yang dia terima adalah hadiah. Hadiah yang nanti disebut panggilan surgawi yang kita baca tadi di ayat 14. Saudara, inilah memahami panggilan surgawi dengan menyadari sebelum memenuhi panggilan surgawi, hidup ini dikuasai oleh dosa. Hidup ini adalah menjadi sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi ketika bertemu dengan Kristus, hidup secara radikal diubah. Sekarang pusatnya Allah, pusatnya Kristus. Tujuan hidupnya sudah jelas. Dan itu yang kita coba pelajari di dalam panggilan surgawi ini, saudara. Panggilan surgawi itu apa? Kalau boleh dikalimatkan dengan singkat, yaitu menjadi serupa Kristus. Ayat 10 dan 11, saudara. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kalau ini mau digali, dijelaskan, akan sangat panjang, tetapi secara singkat saja, saudara ya. Menjadi serupa dengan Kristus, yaitu mengenal secara pribadi, memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal secara intim Tuhan kita. Mengenal, bukan hanya mengetahui sifatnya, namanya, pekerjaannya, keinginannya dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, tapi benar-benar memiliki satu relasi yang sangat dekat. Relasi yang membuat kita mengerti isi hati Allah, isi hati Kristus, dan mau melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Memiliki kuasa atau mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang sudah dialami ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Yaitu kuasa yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Namun kuasa itu harus terus-menerus dirasakan, dialami, dihayati untuk membawa hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang terus-menerus berkenan kepada Tuhan, mengalahkan segala godaan dosa yang ada sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Memiliki sikap siap menderita. Mengenal atau mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Artinya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan sudah mengalami kuasa kebangkitannya yang melepaskan kita dari belenggu dosa, kita harus siap untuk terus hidup berjuang dengan kekuatan dari Tuhan, kuasa kebangkitannya, untuk terus tidak membiarkan diri hidup di dalam dosa lagi, dan mengikut Tuhan dengan setia, tentu dengan konsekuensi, dibenci, ditolak di dunia ini, dan ambil bagian dalam penderitaan yang Kristus sudah alami. Tentu penderitaan yang kita alami tidak bisa untuk menyelamatkan orang lain, ya. Tetapi artinya kita setuju kematian Kristus, penderitaan Kristus adalah untuk dimerdekakan kita dari dosa. Maka saya siap menderita demi dosa tidak lagi menggerogoti saya atau menggoda saya. Demi menolong orang lain juga untuk bertemu dengan Kristus sehingga mereka pun dilepaskan dari belenggu dosa. Dan itu berarti kita siap pikul salib. Menderita di dalam Kristus. Persekutuan di dalam penderitaannya. Bahkan sampai kita mati bersama dengan Kristus. Mati di sini saya memahaminya sebagai mati terhadap dosa.
sepakat mengatakan bersama dengan kematian Kristus, dosa tidak lagi, tidak boleh ada dalam hidupku. Tidak sepakat, tidak setuju dengan segala hal dosa. Itu berarti juga menyangkal diri, saudara. Ya, saya memahami sebagai menyangkal diri. Menjadi serupa Kristus, mengenal dia secara intim, mengalami kuasa kebangkitannya, membebaskan kita dari belenggu dosa, siap pikul salib, menderita bagi dia, demi Injil diberitakan dan orang lain juga memperoleh anugerah keselamatan, siap menyangkal diri, mati terhadap dosa, mengatakan tidak kepada segala godaan hawa nafsu dan godaan dunia ini, supaya akhirnya mencapai goal panggilan surgawi tersebut, yaitu dibangkitkan dari kematian, seperti Kristus yang sudah bangkit lebih dulu sebagai yang sulung. Dan kita semua juga akan bangkit oleh anugerahnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun Paulus punya target ke situ, tetapi di ayat 12 Paulus menyadari dia belum mencapai keserupaan Kristus tersebut. Ya, ayat 12 mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, ditangkap oleh Kristus Yesus itu anugerah yang tadi sudah dijelaskan. Ya, beroleh anugerah bukan karena dia memiliki achievement tersendiri, tapi karena benar-benar belas kasih dan anugerah di Tuhan Yesus Kristus. Ditangkap oleh Kristus. Dan sekarang Paulus yang sudah ditangkap oleh Kristus punya kesadaran. Ada panggilan surgawi, yaitu untuk menuju keserupaan pada Tuhan Yesus. Dan dia sadar dia masih jauh dari itu. Dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, tapi dia belum mencapai apa yang menjadi tuntutan dari Allah yang sudah menyatakan anugerahnya. Starting point-nya sudah benar, yaitu dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia sudah menyerah kepada anugerah Allah, dia sedang hidup di dalam anugerah Allah. Tapi hidup dalam anugerah Allah bukan berarti take it for granted. Lalu saya sudah dapat anugerah, udah pasti selamat, lalu hidup tidak bertanggung jawab. Justru karena kita sudah punya dasar anugerah, maka kita perlu untuk berjuang, perlu untuk membangun kehidupan yang mencapai tujuan tadi, yaitu menjadi serupa Kristus. Mungkin sama dengan Filipi, perikop sebelumnya, pasal 2, ayat 12 sampai 15. Nanti silakan baca di rumah ya. Setelah ibadah ini, dasar anugerah keselamatan itu menjadi atau untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Paulus mengatakan di pasal 2, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya kamu menjadi tidak bercacat dan tidak bercela, seperti bintang di langit. Ada tugas tanggung jawab diberikan kepada saudara dan saya, yang Paulus yakini itu. Dia sudah ditangkap oleh Kristus, sekarang dia berjuang untuk menunjukkan bahwa anugerah yang Tuhan percayakan kepada dia, yang Tuhan berikan kepada dia, tidak sia-sia. Karena dia sekarang punya goal yang jelas, saya mau jadi serupa Tuhan Yesus. Saya mau mengenal dia secara intimate. Saya mau mengalami kuasanya lagi dan lagi untuk dalam hidup ini bisa menyatakan Kristus, menyatakan Allah kepada dunia yang masih dibelenggu dosa ini. Bahkan siap pikul salib, supaya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama. Siap menyangkal diri, supaya terus hidupnya berkenan kepada Tuhan dan kudus, sampai pada akhirnya Tuhan sempurnakan dia. Panggilan surgawi berakhir pada waktu Kristus datang kedua kali. Ketika kita akan disempurnakan. Di dalam dunia ini kita harus terus-menerus berjuang. Sekali lagi, bukan berjuang dengan kekuatan sendiri, seperti pada waktu belum bertobat, tapi karena sudah alami anugerah Tuhan, itu yang menjadi dasar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan attitude yang perlu dimiliki, saudara. Ayat 13, 14 memberikan kepada kita attitude, sikap, dan kerja keras Paulus untuk mencapai panggilan surgawi, keserupaan dengan Kristus itu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Dua hal yang saya pikirkan, melupakan apa yang di belakang. Yang pertama, melupakan masa lampau ketika masih hidup di dalam dosa, di mana orientasi hidup adalah diri sendiri. Mengejar apa yang diri sendiri yakini itu yang benar, dan kemudian merasa puas, merasa bangga karena keberhasilannya. Semua kebenaran pada masa lampau yang dia salah letakkan karena orientasinya diri sendiri. Semuanya sudah dianggap sampah. Semuanya sudah dibuang. Semuanya sudah ditolak. Dan itu tidak boleh diingat kembali. Itu tidak boleh dijadikan kebanggaan lagi. Mungkin ilustrasinya seperti kalau saudara mengenal sosok pengabar Injil pada awal abad 20 yang terkenal di Asia, John Sung. Ketika masa mudanya dia seorang yang punya masa depan yang gemilang karena kepandaiannya, karena ijazah doktoralnya yang membuat dia punya potensi besar untuk menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Tapi ketika dia tahu ada panggilan dia untuk memberitakan Injil, yang dia lakukan, dia buang semua ijazahnya, semua bukti-bukti keberhasilan dia. Dia buang supaya itu tidak menghalangi dia bisa memenuhi panggilan untuk memberitakan Injil. Dia menjadi orang sebut obor Allah, obor Injil bagi Asia. Ya, usianya muda. Ya, tahun 44 dia sudah meninggal dalam usia yang sangat muda, tapi dia sudah memenuhi panggilan surgawi. Karena dia membuang semua yang bisa menghalangi dia untuk mengikut Kristus. Dia membuang semua bukan berarti apa yang pernah dia pelajari, kepandaian itu dibuang. Tapi orientasi yang salah. Self-achievement, self-pride yang salah. Ya, tentu apa yang pernah dia pelajari, kemampuan mengolah, menganalisa terpakai. Itu nggak bisa dibuang kan? Tapi itu tidak menjadi kebanggaan atau kesombongan diri. Jadi ini yang pertama, saudara ya. Melupakan apa yang di belakang. Berarti kita melupakan semua keberhasilan kita. Semua orientasi diri. Karena kita punya orientasi yang baru yaitu Tuhan. Orientasi yang sejati, orientasi yang seharusnya. Orientasi yang dulu ketika Adam dan Hawa pertama diciptakan. Orientasinya kepada Tuhan, tapi kemudian karena ada ular, ada iblis yang menggoda, membalikkan arah hidupnya menjadi kepada diri sendiri. Dan sejak itu dunia dalam dosa, semua orientasi hidup adalah ke arah diri sendiri. Di balik itu tipu daya iblis untuk ikut dengan dunia. Maka tadi saya sebut panggilan duniawi. Tapi setelah sadar bahwa semua itu sia-sia, orientasi dikembalikan kepada Allah. Seluruh hidup orientasi kepada Allah. Yang kedua, saudara, menengok ke belakang, melupakan apa yang di belakang itu termasuk keberhasilan Rasul Paulus setelah jadi Rasul Tuhan. Setelah mengalami anugerah Tuhan. Dia berjuang, bukan? Dia mengatakan saya berjuang untuk menangkap Kristus karena aku sudah ditangkap oleh dia. Tapi perjuangan itu tidak menghasilkan kemudian rasa kesombongan, rasa puas diri. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 10, itu satu ayat yang menjadi ayat hafalan saya, salah satu yang saya sukai, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Itu mengajak saya, mengingatkan saya, seperti Paulus terus mengingatkan dirinya sendiri, setiap keberhasilan di dalam upayanya memenuhi panggilan sorgawi, semua itu adalah kasih setia, kasih karunia Allah. Ayat 10, 1 Korintus 15 mengatakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan kalimat terakhir. Tetapi bukannya aku
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus bisa dikatakan sukses di dalam pelayanannya. Ketika dia punya target, pasang target sesuai dengan kehendak Allah, yaitu memenuhi panggilan surgawi. Seperti ayat 10 dan 11 katakan tadi, ya, siap untuk melakukan semuanya. Dan dia sudah menjalani kehidupan itu. Dia bisa, sebagaimana manusia lain mengatakan ini keberhasilan. 1, 2, 3. Dia bisa mengatakan ini my achievement. Tetapi dia menolak mengatakan itu. Karena dia katakan, pertama, aku hidup karena kasih karunia. Semata-mata anugerah. Tidak ada yang bisa disombongkan dalam diriku. Yang kedua, aku memang berhutang karena kasih karunia ini untuk bekerja lebih keras dari semua orang. Maksudnya dari semua rasul ketika di pasal 15 1 Korintus ini dia sedang bandingkan dirinya dengan rasul. Sebagai yang paling hina, sebagai yang paling tidak layak diselamatkan dan dapat anugerah kerasulan. Dia tolak semuanya itu, dia mengatakan, aku sedang bekerja keras untuk membalas kasih karunia yang sudah diberikan kepadaku, untuk menunjukkan kasih karunia Allah memang tidak sia-sia. Tidak ada kebanggaan apapun, karena ini memang hutangnya dia. Tapi setelah dia hutang selesai, atau katakanlah hutang yang nggak pernah bisa lunas tentunya, ya. Tapi setelah ada keberhasilan yang dilihat di mata orang, dia tetap mengatakan semua itu karena kasih karunia. Saudara, pada waktu kita menyadari segala sesuatu memang adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Tidak ada sedikit pun alasan atau apapun untuk kita bisa mengatakan ini karena aku. Kita akan terus dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang kasih anugerah, aku tidak bisa seperti ini. Segala keberhasilan, segala kesuksesan apapun yang dilihat oleh mata manusia menjadi prestasi yang dicatat mungkin. Kita katakan, Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Saya hanya belajar untuk setia. Bahkan kadang-kadang kita harus jujur, kita kadang-kadang nggak setia. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita lalai. Sikap, attitude, dan kerja keras Paulus untuk mencapai panggilan surgawi. Yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari sampai tujuan. Ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah seperti seorang pelari, saudara. Kata yang digunakan itu menyatakan seorang pelari yang berusaha ketika sudah mencapai garis finish, ya, dia berusaha untuk nomor 1 menyentuh. Kalau saudara tahu pertandingan atlet lari, ya, itu disediakan pita yang membentang di daerah finish. Siapa duluan yang menyentuh pita tersebut, itu yang menang, bukan? Dalam perlombaan ini Paulus begitu fokus kepada panggilan surgawi, dia mau menjadi yang nomor 1. Dan kita semua juga dipanggil untuk seperti itu, saudara. Fokus pada panggilan surgawi, yaitu mencapai keserupaan kepada Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Saudara, ayat 15 dan 16, Paulus kemudian bicara tentang, karena dia tahu ada jemaat Filipi mungkin yang tidak bisa memahami, atau tidak setuju dengan Rasul Paulus, atau merasa dirinya lebih hebat dari Rasul Paulus. Maka dia mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna, yang dewasa. Dalam bahasa aslinya lebih tepat yang dewasa. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, jadi berpikir sama seperti Paulus yang sudah memikirkan itu dengan matang. Karena anugerah Tuhan, panggilan surgawi yang sudah jelas. Kalau jemaat Filipi ada yang berbeda dalam pikiran itu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi kemudian Paulus berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, Paulus sudah jadi model. Belum sempurna, dia sadar itu. Dia sedang terus pursue kesempurnaan tersebut. Bukan dengan kesombongan, self-pride, self-achievement. Dengan kesadaran ini anugerah yang harus saya tunjukkan bahwa anugerah ini enggak sia-sia. Dia berjuang untuk memenuhi panggilan tersebut. Dia jadi model yang seharusnya juga menjadi contoh dan teladan buat jemaat Filipi dan buat kita semua. Diperlukan kedewasaan untuk rendah hati seperti Paulus. Kalau Paulus yang begitu dulu tinggi hati, bisa begitu jadi rendah hati, sadar dirinya masih terus harus berjuang dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Apalagi kita.
Dan Paulus mengatakan mulai sekarang, sesuai dengan tingkat atau tahap kedewasaan masing-masing. Jadi Paulus tidak menuntut mereka yang belum seperti Paulus, harus seperti Paulus. Paulus mengatakan barilah kita dari tempat masing-masing. Tapi mulai arahkan diri, bukan lagi kepada diri sendiri, bukan lagi kepada panggilan duniawi, tapi kepada panggilan surgawi. Saudara, mari kita satukan pandangan kita terhadap panggilan surgawi ini. Mulai tentunya dengan setiap kita periksa diri, sudahkah kita menerima anugerah keselamatan? Berhenti dari upaya yang berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, fokus hidup pada pengenalan akan Kristus dengan disiplin rohani, membaca Alkitab dan melakukan kehendaknya. Untuk setiap kegagalan, minta pengampunannya dan bangkit kembali. Untuk setiap keberhasilan, rayakan dengan syukur bersamanya dan berbagi dengan saudara-saudara seiman kita. Berbagi kegagalan dan keberhasilan dengan saudara seperjuangan, menangis bersama, merayakan bersama, saling menguatkan. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, sehingga walaupun kami orang berdosa hidup dengan kekuatan hikmat sendiri, dan kami sebenarnya tidak sanggup, kami putus asa, atau kalau ketika kami masih ditipu oleh dunia ini, kami merasa kami sudah berhasil, pada kenyataannya semuanya itu kosong. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar, membawa kami untuk mengenal Engkau secara benar, dan menyadari segala belenggu dosa yang dulu kami terikat di dalamnya. Terima kasih karena anugerah-Mu membebaskan kami, dan di dalam kebebasan atau anugerah yang membebaskan itu Engkau memanggil kami untuk bertumbuh menjadi serupa Tuhan Yesus. Itulah panggilan surgawi untuk setiap kami yang sudah jadi anak-anak-Mu Tuhan. Itulah panggilan surgawi yang harus menjadi goal kami seumur hidup kami. Sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua kali Tuhan. Kami tidak boleh berhenti. Bukan dengan kekuatan sendiri. Justru karena ada anugerah Tuhan yang limpah. Justru karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang menyertai kami. Justru karena ada Allah Roh Kudus dalam hati kami yang akan menolong kami. Kami tetap dengan rendah hati. Tapi dengan kesungguhan hati. Mengarahkan hidup kami ke panggilan surgawi ini. Dan kami memulai Tuhan dengan membangun kehidupan relasi pribadi kami dan Engkau. Dan pada waktu kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Engkau boleh menegur kami dari dosa-dosa yang masih kami lakukan. Dan kami mau siap menyangkal diri, membuang dosa. Karena Kristus sudah mati buat kami. Kami tidak seharusnya lagi bermain-main dengan dosa. Dan hidup kami diarahkan terus untuk bagaimana setiap kata, setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap karakter kami mulai dibentuk, mulai diarahkan oleh Tuhan. Supaya kami boleh menjadi sebagaimana yang Engkau inginkan. Kami tahu perjuangan ini bukan perjuangan yang mudah, karena kedagingan kami, karena tipu daya dunia ini, masih mencoba menjerat kami untuk menjauh dari Engkau. Tapi Engkau sudah memberikan segala fasilitas anugerah, fasilitas rohani. Ada persekutuan di gereja, ada firman-Mu, ada Roh Kudus dalam hati kami. Ada saudara-saudara seiman yang boleh saling menguatkan, saling menegur, saling mendorong, saling mendoakan. Biarlah kami tidak sia-siakan semuanya itu Tuhan. Dengan mata terarah kepadamu, kami mau mencapai panggilan surgawi. Panggilan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tolong kami semua Bapa. Firman-Mu selesai diutarakan, tapi Roh Tuhan terus bicara dalam hati kami. Untuk bukan hanya kami memahami, tapi untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Yusyang yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang menguatkan dan mengingatkan kita bagaimana panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Saat ini juga kita akan menyampaikan persembahan kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal GRI 2021. Ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Semua yang kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Mengalunkan pujian ini.
Kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segera apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kiranya menolong kami untuk hidup taat kepada firman-Mu. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau kami boleh memberikan sebagian yang kami dapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya ini kami persembahkan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan demi alat pelayanan kepada Tuhan saja. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, juga berkati pengurus yang mengelola persembahan ini, kiranya dipakai hanya demi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kepada kita diberikan petunjuk hidup baru yang diambil dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berlari-lari kepada tujuan kita untuk memperoleh keselamatan yang dari Tuhan kita. Kita angkat pujian kita, semua anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena
Sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi kami. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan bagi kami. Di ibadah Minggu Kudus hari ini, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami mau berdoa mohon belas kasihan Allah terus memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Allah kiranya terus memelihara mereka, yang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka, studi mereka. Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan, menyertai menolong setiap anak-anak jemaat Tuhan dalam studi masing-masing. Yang bergumul dengan pekerjaan, baik yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, atau yang mencari pekerjaan. Kami berdoa mohon campur tangan Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan, pemulihan kesehatan, dan mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, kami memohon belas kasihan Allah juga terus menyertai kehidupan mereka. Dan lebih daripada semuanya itu, biarlah iman kami terus dikuatkan di dalam kehidupan yang kami hadapi, yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pemeliharaan-Mu bagi seluruh kami, bagi seluruh jemaat-Mu. Dan akhirnya, rangkaian ibadah kudus kami pada hari ini, kami akan akhiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Hiduplah dalam panggilan sorgawi yang telah memanggil engkau untuk hidup dalam kebenarannya. Jangan takut karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu, karena itu angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup dalam panggilan sorgawinya. Amin. Haleluya. Amin. Silahkan duduk bersatu duduk pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang beribadah secara onsite di tempat ini. Juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih beribadah secara online di tempat masing-masing. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita boleh beribadah di Minggu Kudus hari ini. Kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Wesang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Tuhan terus memberkati beliau dalam pelayanan bersama dengan keluarga di Talaut. Ya, biarlah terus dipakai oleh Tuhan juga dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan hari ini kita akan menyaksikan Warta Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu,
Persekutuan Ekumene Rabu 13 Oktober 2021 pukul 12.00 dengan tema Pengembangan Diri yang akan disampaikan oleh Penatua Sugiono Subeno via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship Kamis 14 Oktober 2021 pukul 11.00 dengan tema Hati yang Melayani yang akan disampaikan oleh Bapak Arianto Yudi Prasetyo via Zoom. Pendalaman Alkitab Jumat 15 Oktober 2021 pukul 19.00 membahas kitab Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai 20 akan dipimpin oleh Pendeta Netsen via Zoom. Persekutuan doa pagi Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Penatua Efraim MT Manta Surbakti via Zoom. Antioquia Youth Fellowship Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 16.00 dengan tema Melayani Sesama yang akan disampaikan oleh Penatua Sri Sundari Siregar via Zoom. Ibadah minggu depan. Sekolah Minggu, Minggu 17 Oktober 2021 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 17 Oktober 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Warga Kerajaan Surga yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu Anda ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan silakan untuk kembali mendaftarkan diri di dalam ibadah onsite kita. Karena tempat masih terbatas, kita masih membatasi jumlah, ya biarlah kita juga bisa menikmati satu persekutuan indah satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, ibadah kita selesai.